Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini akan kami lanjutkan materi yang lanjutannya video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya telah saya jelaskan tentang apa itu himpunan ruang sampel, kemudian ada definisi dari kejadian, kemudian ada percobaan, kemudian menentukan peluang kejadian tunggal. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan kami jelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu apa? Jadi kejadian majemuk itu apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut dengan kejadian majemuk. Jadi di sini lebih dari satu kali ya, jadi minimal 2 kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Misalnya begini, ada sebuah kotak, ada kotak 1 berisi 2 bola merah dan 3 bola putih, kotak 2 ada 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Jadi nanti di sini akan ada minimal 2 kejadian. Jadi terambil 1 bola dari kotak pertama, kemudian terambil 1 bola dari kotak yang kedua. Contoh lagi misalnya sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Tentunya di sini akan ada 2 kejadian, yaitu apa? Yaitu munculnya sisi dadu dan munculnya sisi uang logam. Itulah kejadian majemuk. Contoh lagi misalnya, pada percobaan mengocok sebuah kartu remi atau bridge sebanyak 52 kartu, diambil 2 buah kartu secara acak. Maka di sini akan ada 2 kejadian, yaitu kejadian munculnya kartu yang pertama dan kejadian munculnya kartu yang kedua. Itulah beberapa contoh terkait dengan kejadian majemuk. Jadi di sini minimal ada 2 kejadian ya. Jadi lebih dari 1 kejadian yang menghasilkan kejadian baru. Nah, kembali ke kejadian majemuk di sini kaitannya dengan karena suatu kejadian itu kan anggotanya dituliskan menjadi himpunan kejadian. Jadi kalau kejadian majemuk minimal ada 2 kejadian, maka minimal ada 2 himpunan kejadian. Nah, dari himpunan kejadian itu minimal ada 2 himpunan kejadian, bisa 2, bisa 3, maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan dari hubungan 2 himpunan kejadian itu. Yang pertama, jika 2 himpunan kejadian itu tidak memiliki anggota yang sama, sehingga kalau dituliskan, digambarkan dalam diagram Venn ini ke himpunan di materi SMP dulu, kalau kedua himpunan itu tidak ada anggota yang sama, maka dalam diagram Venn itu dituliskan di sini, digambarkan di sini terpisah. Jadi himpunan A dengan himpunan B ini terpisah. Karena ini tidak ada anggota yang sama, jadi saling asing nih ya, saling lepas, tidak ada anggota yang sama, saling lepas. Kemudian bagaimana jika 2 himpunan kejadian itu memiliki anggota yang sama, jadi ada anggota yang sama di antara himpunan A dan himpunan B misalnya. Maka kalau digambarkan diagram Venn itu nanti akan saling beririsan. Ini beririsan ya. Kenapa beririsan? Karena di sini ada beberapa anggota dari himpunan 1 dan himpunan 2 yang sama anggotanya. Makanya di sini himpunan ini adalah saling beririsan atau tidak saling lepas. Itu kemungkinan dari hubungan antara 2 himpunan kejadian. Nah, sekarang akan kita bahas tentang peluangnya ya. Peluang gabungan 2 kejadian yang saling lepas. Jadi saling lepas itu artinya tidak ada anggota yang sama. Sehingga
jika banyaknya anggota himpunan kejadian A dalam ruang sampel S itu adalah NA, ini banyaknya anggota himpunan kejadian A. Kemudian himpunan B itu banyaknya adalah NB. Jika kedua himpunan itu saling lepas di sini himpunan A dengan himpunan B tidak ada yang sama, maka akan bisa ditentukan banyaknya gabungan dari himpunan A dengan B. Jadi kalau digabung antara himpunan A dengan himpunan B, tentunya banyaknya anggotanya adalah banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan anggota himpunan B, karena digabungkan jadi satu, sehingga himpunan A dengan himpunan B digabungkan, maka anggota-anggotanya ya himpunan A dengan himpunan B, sehingga jumlah anggota dari gabungan kalau digabungkan maka adalah jumlah dari himpunan A ditambah dengan himpunan B. Kemudian kalau kita hitung peluangnya, jadi peluang dari himpunan A digabung dengan himpunan B, maka kita bisa mencari peluangnya, yaitu peluang himpunan A ditambah peluang himpunan B. Dari mana kalau di masing-masing suku ini dibagi dengan himpunan ruang sampel ya. Jadi ini dibagi NS, dibagi NS, dibagi NS. Jadi ini kalau dibagi NS, ini masing-masing dibagi NS, NS. Ini juga otomatis harus dibagi NS, harus adil ya, dibagi NS. Ini juga dibagi NS. Maka ini adalah rumus peluang ya. Ini rumus peluang para siswa. Ini menjadi peluang A gabungan B. Ini juga adalah namanya rumus dari peluang himpunan A ditambah ini peluang himpunan B. Ini adalah peluang dari himpunan dua kejadian yang saling lepas ya, gabungan dari dua himpunan kejadian yang saling lepas, yang mana anggota himpunan A dengan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Nah, ini peluangnya. Jadi tinggal dijumlahkan saja peluang himpunan A dengan peluang himpunan B dijumlahkan. Nah, sekarang bagaimana jika dua kejadian itu tidak saling lepas? Artinya ada anggota yang sama dari himpunan A dengan himpunan B. Kita akan kaji tentang peluangnya ya. Jadi jika banyaknya anggota himpunan kejadian A dalam ruang sampel S adalah NA, banyaknya anggota himpunan kejadian B dalam ruang sampel S adalah NB, dan himpunan A dan B ini beririsan, artinya tidak saling lepas atau ada anggota yang sama, maka kita bisa menghitung banyaknya anggota dari himpunan A gabungan dengan B, dengan kejadian B, itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B. Nah, di sini harus dikurangi dengan apa? Dengan banyaknya irisannya. Ingat ya. Jadi bedanya kalau dalam kejadian yang saling lepas, jadi ini nggak perlu dikurangi dari banyaknya anggota A irisan B. Kenapa? Karena saling lepas itu nggak ada irisannya. Nah, kalau yang tidak saling lepas karena ada irisannya, maka jumlah atau banyaknya himpunan gabungan dari A dengan B itu adalah banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota irisan kedua himpunan itu. Sehingga ketika kita hitung peluangnya, peluang dari A gabungan B yang mana A dengan B ini saling beririsan atau ada anggota yang sama, maka sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang dari A irisan B atau peluang dari banyaknya anggota yang sama ini ya. Ini bedanya antara peluang kejadian saling lepas dengan tidak saling lepas. Kalau saling lepas, di sini tidak perlu dikurangi dengan peluang A irisan B. Kenapa? Karena tidak ada anggota irisannya. Tapi kalau yang tidak saling lepas, maka di sini dikurangi dengan peluang dari A irisan B-nya. Karena ada anggota irisannya. Itu peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas dan gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Ini ya. Nah, contohnya begini. Ada sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima ya. Jadi di sini
ada dua kejadian ya, yaitu kejadian munculnya bilangan ganjil, kemudian kejadian kedua munculnya bilangan prima. Kejadian A muncul bilangan ganjil 1, 3, 5. Kejadian B muncul bilangan prima 2, 3, 5. Ini kejadian C ini tidak ada kaitannya kejadian C, jadi ini dibiarkan saja. Kejadian A dan B, perhatikan kejadian munculnya bilangan ganjil dan bilangan prima. Ini di sini kejadian A dan B, apakah ada anggota yang sama dari A dan B? Kalau kalian perhatikan di sini ada anggota yang sama, yaitu berapa? 3, 5. Sehingga kejadian A dan kejadian B ini adalah saling beririsan atau tidak saling lepas. Nah, di sini kalau kita hitung peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima, jadi karena di sini atau ini ya, atau itu gabungan, artinya ini gabungan. Sehingga kalau kita gabungkan antara himpunan A dengan himpunan B, digabungkan jadi satu menjadi 1, 2, 3, 5. Jadi digabungkan. Sehingga peluang dari kejadian A gabungan B itu sama dengan banyaknya anggota A gabungan B, yaitu ada 4 dibagi dengan himpunan ruang sampelnya adalah banyaknya sisi dadu 1. Satu dadu ini berarti ruang sampelnya ada 6. Sehingga peluangnya sama dengan 4/6. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana peluang kejadian A dan kejadian B, jadi munculnya bilangan ganjil dan bilangan prima. Ini kalau ditanyakan irisannya ya, jadi peluang irisannya. Jadi di sini kita lihat anggota himpunan A dengan B yang sama, yaitu ada 3, 5. Sehingga ada berapa di sini? Ada 2. Maka peluang dari munculnya bilangan ganjil dan bilangan prima ini kalau punya dan, maka sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Kemudian kalau misalnya ada kejadian C, misalnya ya, ada kejadian C muncul bilangan kelipatan 2 misalnya. Di sini kejadian C. Ini muncul baru kejadian C, misalnya saya tambahkan, maka anggotanya adalah 2, 4, 6. Maka kalau kita buat hubungan antara himpunan kejadian A dengan kejadian C, A dengan C di sini apakah ada yang sama? Di sini tidak ada anggota yang sama ya, sehingga A dan C ini adalah himpunan yang saling lepas. Maka kalau kita hitung peluang dari himpunan kejadian A dan kejadian C itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena irisan dari A dengan C ini tidak ada. Tapi kalau digabungkan, maka sama dengan, kalau digabungkan A dengan C menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau sama dengan, nanti menjadi peluangnya adalah banyaknya dari A digabung dengan C, yaitu ada 6, 6/6 atau sama dengan 1. Ya. Ini terkait dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya akan kami berikan video berikutnya. Terima kasih. Mohon untuk bisa dipahami sehingga materi berikutnya itu kalian sudah sudah paham materi yang sebelumnya. Karena dalam matematika materinya itu saling berkaitan ya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan video berikutnya untuk materi yang selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.